Ya, oke. Saya mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi, Pak. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kabar saudara baik ya pagi ini. Ya, kemarin kita sudah quiz ya. Cuman tadi banyak di antara saudara yang menanyakan pada saya, besok acaranya apa? Mungkin jadwal di kampus sekarang memang lagi musim UTS ya. Oke. Jadi kita memang akan menyelenggarakan tes-tes ya. Kira-kira 3 atau 4 kali untuk memantau respon saudara terhadap materi yang saya berikan ya. Cuman jadwalnya tidak selalu menurut dengan jadwal di program studi ya. Jadi ini sesuai dengan kondisi kita ya, dan kita punya kesempatan untuk itu. Kemarin kita sudah kuis, jadi materi berikutnya itu tidak bisa saya kuiskan karena materinya belum ada. Jadi materi hari ini dan juga beberapa materi yang lain yang akan diberikan nanti akan saya akhiri sementara dengan kuis ya. Jadi kira-kira 3 atau 4 kali pertemuan nanti kita akan adakan kuis ya. Total pertemuan kita itu ada 16 ya, dan ada 4 kali kuis, jadi kira-kira ada 12 kali pertemuan tatap muka di luar tes ya, sehingga rata-rata 3 atau 4 kali kita nanti ketemu, kemudian akan diikuti dengan kuis. Kira-kira materinya modelnya seperti itu ya. Baik, gimana tes kemarin? Saya kira tidak menjadi kesulitan bagi saudara ya. Oke ya. Nanti kalau sesudah saya lihat semua ternyata ada yang ada yang aneh gitu, banyak yang keliru, banyak yang harus diperbaiki. Misalnya nanti saya akan menyelenggarakan susulan atau adakan tes tambahan untuk grade nilai itu. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi tentang stoikiometri ya, yaitu berkaitan dengan larutan ya, proses yang berkaitan dengan homogenitas dari suatu material padat menjadi cair dalam pelarut air. Kita akan membatasi itu. Oke, saya bisa minta tolong untuk materi supaya bisa ditampilkan ya, materi dengan judul file student channel 15 solution ya. Itu minta tolong untuk di presentasikan. Boleh nanti sembarang saudara. Baik, dan Pak. Nanti kalau kuliah saudara bisa off-kan kamera juga enggak apa-apa. Ini kok beberapa hari ini koneksi saya juga enggak lancar ya. Nyangkutnya susah dan juga streamingnya putus-putus dan sebagainya gitu ya. Padahal biasanya enggak seperti ini gitu. Oke. Ye. Boleh minta tolong, silakan. Baik, Pak, mohon izin saya screen, Pak. Oh ya, makasih. Bukti ya. Ya, oke. Terima kasih Bekti ya untuk bantuannya dalam PPT kita pada pagi hari ini ya. Kita akan berbicara tentang larutan ya. Nah, sebuah contoh ya, bahwa kemudian secara fisik suatu larutan itu punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita punya
larutan yang kita taruh di dalam beberapa wadah, ada larutan yang berbeda di situ. Kemudian kita menaruh telur, ya. Mungkin yang satu adalah air, yang satu adalah air diberi garam, yang satu air diberi sirup dan sebagainya, ya. Nah, kalau kemudian di dalam wadah-wadah yang berisi larutan itu kita taruh telur, ya, telur ayam misalnya, tetapi dengan asumsi bahwa kira-kira volumenya atau beratnya sama, ya. Nah, apa yang terjadi dengan telur yang kita taruh di dalam wadah itu, ya? Nah, bisa jadi, ya, telur itu akan tenggelam sampai menyentuh dasar dari wadah itu, ya. Tetapi bisa jadi dalam larutan yang lain itu telurnya itu cuma melayang, bahkan ada yang kemudian terapung menyentuh permukaan dari larutan. Ya, apa yang sebenarnya terjadi di situ, ya? Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita adalah bahwa densitas dari telur itu berkaitan dengan densitas dari larutan. Kalau sama kira-kira melayang, kalau lebih ringan telurnya nanti dia akan terapung, kalau lebih berat nanti dia akan dibawa. Oke, itu adalah sebuah ilustrasi awal. Ya, kita akan lanjutkan tentang larutan ini. Ya, sekali lagi ini sudah kita akrabi dari bangku SMA dulu, ya. Kita berbicara tentang larutan, ya. Nah, suatu larutan itu kalau kita perhatikan sesungguhnya terdiri dari dua buah komponen, ya. Yang pertama adalah pelarut atau solut, yang kedua adalah solvent atau pelarut. Ya. Nah, kalau kita punya pelarut, ya, katakanlah di situ air di dalam wadah, dan kemudian ada pengaduk, dan kemudian kita punya solut, zat terlarut yang warnanya hijau, ya. Nah, sebenarnya zat yang berwarna hijau itu, kalau kita perhatikan, ya, strukturnya adalah dalam gambar zoom itu, ya, dalam gambar zoom out itu, ya, kita bisa melihat bahwa struktur dari butiran hijau, ya, itu tersusun dari ion-ion, ya, yang berwarna, yang berupa bola berwarna kuning dan bola kecil. Tadi bola kuningnya itu besar dan bola kecil yang berwarna biru, ya. Nah, tersusun sedemikian rupa. Aslinya kan seperti itu struktur dari padatan. Ya, nah kemudian kalau padatan ini kita tambahkan di dalam air, dalam gambar yang di bawah, dan kita aduk, nanti kita akan dapatkan, ya, larutan yang berwarna hijau, ya, seperti gambar di bawah itu. Nah, yang terjadi sesungguhnya bahwa struktur di dalam gelas yang di bawah itu, ya, adalah bahwa solut itu terlarut, ya, sehingga terdisosiasi menjadi partikel penyusunnya berupa ion, ya. Di situ butiran berupa bola berwarna kuning, ya, itu akan terpisah dari bola berwarna hijau, ya. Nah, kemudian masing-masing partikel itu akan dikelilingi oleh molekul air, ya, dengan kondisi sedemikian rupa sehingga muatan yang berlawanan itu akan berdekatan, ya. Jadi kita lihat di situ ada molekul air yang berupa bola berwarna merah dan putih, ya. Atom oksigen, ya, itu berwarna merah, atom hidrogen berwarna putih. Nah, atom hidrogen yang bermuatan parsial positif itu akan berinteraksi dengan bola anion, ya, yang berwarna kuning,
Sebaliknya yang berwarna hijau atau biru ya, itu akan didekati oleh molekul air dengan model yang berbeda, karena di situ yang lebih dekat adalah atom oksigennya. Ya. Nah, sekali lagi bahwa yang ditinjau dari sini adalah ada zat yang terlarut dan ada pelarutnya. Oke, halaman berikutnya. Oh iya, saya lupa. Ini Jacob ada enggak ini Jacob? Tidak ada Pak, sudah tidak di UNS. Sudah pindah, Pak. Oh, sudah tidak di UNS toh? Betul Pak. Berarti 3 orang. Iya Pak, betul. Ada Miska, Karissa, Jacob. Betul Pak. Baik. Oh gitu ya. Oh ya. Kok enggak ada Jacobnya, saya lihat ya. Oke, makasih. Tadi siapa, Muhammad? Siapa tadi ya? Oke ya, informasinya. Ya, jadi betul Jacob, Karissa, Miska ya, enggak di kelas ini ya, saya enggak ada. Oke. Ya. Nah, kemudian ya, jadi halaman ini kita kembali mencermati tentang adanya solut, solvent, dan solution. Adanya zat terlarut, adanya zat pelarut maupun larutan. Ya, jadi solut sekali lagi adalah bagian dari larutan yang dilarutkan. Biasanya jumlahnya lebih sedikit. Ya, tetapi untuk solvent itu adalah bagian dari larutan yang melarutkan solut. Nah, biasanya jumlahnya lebih banyak. Nah, jadi komponen dari larutan itu adalah solut dan solvent. Nah, dari kedua komponen ini ya, kita bisa melihat bahwa ya, fase-fase dari solut itu bisa padat, bisa gas, dan bisa cair. Ya. Demikian juga ya, fase dari solvent ya, itu bisa padat, bisa cair maupun bisa berupa gas. Nah, kalau berupa gas, berupa cair itu mungkin kita pahami lebih mudah ya. Tetapi kalau padat seperti apa? Ya, ya memang berupa padatan campurannya. Ya, tetapi ya itu karena kemudian dia mengalami pembekuan sesudah pencampuran itu terjadi. Ya. Nah, seperti misalnya ya, kalau kita perhatikan ada emas ya. Emas itu kan karatnya macam-macam, ada yang 24, 22 dan sebagainya ya. Ada yang bilang emas tua, ada yang emas muda dan sebagainya. Nah, emas itu sebenarnya dalam keadaan dicampur dengan atom logam yang lain ya, tetapi ya kita tidak bisa melihat dengan dengan mata telanjang ya, tetapi masih berupa campuran ya. Demikian juga kalau kita ketemu ya zat material lain berupa perunggu dan sebagainya. Ya, jadi biasanya kita dapati dalam bentuk paduan ya, paduan logam. Itu solut maupun solventnya dalam fase padat. Oke ya. Halaman berikutnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita meninjau dari kejenuhan atau ketidakjenuhannya ya, maka larutan itu bisa dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah larutan jenuh, yang kedua adalah larutan tidak jenuh ya. Jadi di situ ada ilustrasi ya, ada beaker glass ya, kemudian ada tabung reaksi, ada pipet, dan kemudian ada stand statif ya. Oke, nah kembali ke definisi tadi ya.
ada larutan jenuh, ada larutan tidak jenuh, ya. Nah, larutan tidak jenuh itu mengandung sedikit mengandung ya lebih sedikit dari jumlah maksimum solut yang dapat dilarutkan pada temperatur tertentu. Nah, kalau jenuh itu jumlah larutannya mengandung solut maksimum. Tetapi kalau tidak jenuh, itu solutnya itu tidak sampai maksimum. Ya, mudah dipahami ya. Oke. Berikutnya. Ya. Nah, ini contoh dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh, ya. Contoh lemak jenuh, ya, dan asam lemak, ya, itu ada keju dan lain sebagainya, ya. Kemudian contoh untuk lemak dan asam lemak tidak jenuh, ya, itu berupa minyak dan sebagainya, ya. Jadi fasenya cair. Nah, ya, khusus untuk ini ya. Jadi ya, ada yang jenisnya berupa lemak jenuh, ya. Nah, ini disebut sebagai lemak jenuh, ya. Ini karena semua ikatan antara atom karbon di dalam lemak itu berupa ikatan tunggal, ya. Kemudian ya, bahwa semua ikatan dari karbon itu ditempati oleh ditempati atau dijenuhkan dengan hidrogen, ya. Nah, lemak jenis ini itu bersifat stabil dan kemudian sulit untuk terdekomposisi, ya. Nah, lemak-lemak jenis ini harusnya dihindari ketika kita dalam kondisi diet, ya. Nah, sedangkan ya untuk lemak tidak jenuh, ya, itu memiliki sekurangnya sebuah ikatan rangkap 2 antara atom karbonnya. Jadi ada ikatan rangkapnya, ya. Itu disebut sebagai lemak tidak jenuh. Ya. Nah, kemudian kemudian contohnya untuk minyak ikan itu biasanya tidak jenuh. Kemudian binatang-binatang permainan seperti ayam, rusa itu biasanya kurang jenuh, ya. Tetapi untuk minyak zaitun itu biasanya tidak monounsaturated, ya, tidak jenuh mono, ya. Jadi itu kita bicara tentang kejenuhan dan ketidakjenuhan lemak, ya. Ditinjau dari apa? Ditinjau dari adanya ikatan rangkap atau tidak, jenuh dengan hidrogen atau tidak. Oke, berikutnya. Bentar ya, saya nggak lupa. Nah, kalau tadi kita bicara tentang larutan jenuh dan larutan tidak jenuh, ya.
Nah, ini ada larutan yang lain, yaitu yang namanya larutan lewat jenuh. Ya. Larutan lewat jenuh itu apa? Larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang mengandung lebih banyak solut, ya, dibandingkan yang seharusnya dia bisa larutkan. Ya. Nah, larutan lewat jenuh ini tidak stabil. Ya. Nah, untuk mendapatkan larutan lewat jenuh itu bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama dilakukan dengan menghangatkan pelarut, ya, sedemikian rupa sehingga dia akan melarutkan lebih banyak, ya. Kemudian larutan itu didinginkan, ya. Jadi kita memanaskan untuk memungkinkan lebih banyak solut yang terlarut. Ya. Kemudian kita dinginkan kembali. Jadi kita menaikkan ambang batas ke larutan. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan ini diharapkan akan mengakibatkan pelarutnya, ya, itu menjadi teruapkan, ya, sehingga jumlah solut, ya, itu secara relatif lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, ya. Nah, itu adalah cara untuk memperoleh larutan lewat jenuh. Lanjut. Ya, contoh sebuah aplikasi itu sodium asetat, ya. Ya, lanjut. Ya. Ya, senyawa ionik, ya, di dalam larutan aquo, ya. Jadi kita masih ingat ya, ada 2 atau 3 jenis senyawa, ada ionik, kovalen, ada logam. Ya, kita bicarakan tentang senyawa ionik, ya. Nah, senyawa ionik ini pada umumnya larut di dalam air. Nah, banyak reaksi itu melibatkan senyawa ionik, ya, khususnya reaksinya dengan air sehingga membentuk larutan aquo, ya. Nah, contohnya kalium permanganat, ya. Jadi di dalam glass beaker yang kecil itu ada KMNO4, ya. Kemudian di glass beaker yang besar itu ada air, ya. Nah, kalau KMNO4 ini kita tambahkan di dalam air, ya, maka KMNO4 ini kemudian akan menjadi larut. Menjadi apa? Menjadi kation K+ dan anion MnO4 min. Ya. Nah, K+ ini akan larut di dalam air, ya. Demikian juga MnO4 ini akan larut di dalam air, ya. Jadi ilustrasi di dalam wadah itu, ya, di gambar yang kanan, yang paling kanan sendiri yang backgroundnya putih itu legendanya, keterangannya, ya, bahwa ada molekul air, kemudian ada MnO4 itu strukturnya adalah bola biru, kemudian dikelilingi oleh bola kuning, kemudian K+ itu bola kuning, ya, yang satu tapi besar. Nah, kalau kemudian larut, ya, itu menjadi ion K+ dan anion Mn4O- yang dikelilingi oleh molekul air, ya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita sudah mendapatkan, ya, zat terlarut di dalam air,
ya. Jadi larutan aku ini larut di dalam air, ya. Maka larutan ini bisa disebut sebagai larutan elektrolit, ya. Contoh larutan elektrolit itu kalau kita melarutkan HCl, MgCl2 maupun NaCl. Kalau kemudian kita larutkan di dalam air, ya, dan kemudian kita men-setting sebuah alat sedemikian rupa, ya. Jadi kemudian, ya, kita taruh elektroda, ya. Kemudian di situ dihubungkan dengan sumber dan lampu, ya. Maka kalau elektroda ini kita celupkan, ya, maka arus listrik itu bisa mengalir. Akibatnya lampu bisa menyala. Nah, elektrolit itu dicek dengan cara seperti itu, ya. Jadi dia bisa menghantarkan arus listrik, ya, manakala ada arus listrik yang dilewatkan di dalam larutan itu, ya. Jadi yang terjadi kalau tadi CuCl2 padat, ya, itu kemudian kita larutkan di dalam air, maka kita akan mendapati ion Cu2+ dan Cl-, ya. Nah, tetapi dalam bentuk kompleksnya Cu itu mengikat sejumlah molekul air, ya. Kalau tidak 4, 6 Cu, H2O4 atau H2O6 kali. Cu-nya 2 positif, ya. Kemudian Cl juga mengikat molekul air, ya. Jadi ilustrasi yang di bawah itu ada stick and ball untuk molekul air yang sama dengan tadi, ya. Putih dan merah, atom hidrogen itu putih, atom oksigen itu merah, mengelilingi ion Cl atau ion Cu2 positif. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ya, itu tadi adalah larutan-larutan elektrolit, ya. Tetapi mungkin kita juga mendapati ada larutan tertentu, ya. Ya, larutan tertentu yang larut di dalam air, ya, tetapi, ya, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Nah, seperti apa misalnya kalau kita menaruh gula di dalam air, ya. Gula itu kemudian akan larut, ya, menjadi molekul gula, ya. Kalau C6H12O6 nanti itu adalah untuk rumus kimia dari gula, ya. Kemudian kalau kita larutkan di dalam air, dia cuma menjadi molekul-molekul, tetapi tidak menjadi partikel bermuatan listrik. Nah, akibatnya apa? Bahwa kemudian kalau kita menaruh, ya, elektroda dan dialiri arus listrik, ya, dan ada lampu indikator, maka larutan gula itu tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Nah, jadi molekul-molekul itu, ya, adalah molekul yang larut di dalam air, tetapi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik, ya. Sama halnya dengan tambahan atau pelarutan etanol di dalam gula, ya. Tidak mungkin di dalam air, ya. Tidak mungkin larutan etanol itu bisa menghantarkan arus listrik. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Kemarin soal saya juga salah satu diantaranya itu, ya. Yang pertama itu saya minta saudara untuk menjelaskan tentang konsep zat, ya, tentang partikel, ya. Yang kalau larut itu nanti partikelnya berupa apa? Kalau berupa air, ya, kalau berupa garam menjadi partikel bermuatan listrik Na+ dan Cl-, tetapi kalau gula, ya, tidak menjadi H+ maupun sisa dari zat yang terambil hanya, tetapi menjadi molekul gula satu dengan yang lain.
Oke. Lanjut. Ya. Nah, ini beberapa ilustrasi dokumentasi ya. Kalau alatnya itu dicek apakah dia menghantarkan arus listrik atau tidak. Ya. Berikutnya, halaman berikutnya. Nah, di dalam tubuh kita ya itu ada zat elektrolit ya. Maka misalnya saudara masih ingat Pokari itu ya, membuat larutan garam yang dijual ya. Pabriknya di mana? Di Pasuruan ya, Pokari itu ya. Dia lisensi dari Jepang. Dia inventornya dari Jepang ya. Jadi cuman larutan ini baik bagi bagi kita, bagi orang muda yang habis berolahraga supaya mengganti larutan garam elektrolit yang sudah menguap, kita mengkonsumsi itu ya. Tetapi orang yang sakit tensi, darah tinggi dan sebagainya itu tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi ini. Ya, jadi ada beberapa jenis ya larutan elektrolit yang kemudian dikonsumsi orang ya. Fungsinya adalah untuk membawa pesan ya dari otak ya ke bagian tubuh yang lain. Jadi pesannya itu dibawa melalui yang namanya zat elektrolit ya. Nah, jadi ini penting. Jadi orang kalau minum air saja itu juga mungkin elektrolitnya kurang ya. Jadi dia harus menambahkan gula maupun garam. Kalau orang kemudian dehidrasi ya itu lemes ya. Kemudian untuk mengganti larutan elektrolit yang sudah terbuang, dia mengkonsumsi larutan gula dan garam ya, supaya tubuhnya tidak dehidrasi. Dehidrasi itu meskipun kita orang muda ya, kalau kita terlambat mengganti larutan elektrolit itu bisa fatal, bisa meninggal. Tidak cuma bayi yang enggak, misalnya diare, enggak makan minum berapa hari, itu jadi dehidrasi ya, itu bisa meninggal. Tetapi orang dewasa seperti kita pun, kalau misalnya kita sakit demam dan sebagainya, kemudian ODP dan sebagainya, kemudian dehidrasi dan sebagainya, itu bisa meninggal ya. Jadi jangan dianggap enteng. Lanjut. Kemudian kita bicara tentang konsentrasi ya. Konsentrasi solut. Konsentrasi itu berbicara tentang jumlah solut di dalam suatu larutan ya. Salah satu rumus adalah molaritas. Molaritas itu mol per liter. Mol apa? Mol solut per liter larutan. Lanjut. Ya. Jadi ini saudara mungkin belum sempat nge-lab, tapi saya kira dalam waktu kuliah sekolah di SMA kemarin sudah disinggung dan diajarkan ya, contoh labu ukur ya, labu ukur ya. Jadi di situ dasarnya melenduk ya, tetapi kemudian lehernya kecil panjang, dan kemudian ada tanda berupa garis batas ya. Saudara perhatikan ya, yang kalau pelarutnya itu berupa air, nanti kan membentuk meniskus cekung ya. Nah, nanti
batas cekungannya itu sama dengan garis, ya. Jadi di situ ada labu, ya. Kemudian ada CuSO, contohnya itu ada CuSO4, ya. Itu dilarutkan di dalam beker gelas, ya, sejumlah tertentu sesuai dengan mol, kemudian dilarutkan di dalam air, baru kemudian dimasukkan ke labu, ya. Nah, kalau sudah larut sempurna, kemudian tinggal nambahi air, ya, sampai dengan batas, biasanya pakai mikropipet, ya, pakai pipet biasa, ya. Kemudian cara gojoknya ditambahi air sampai batas, kemudian cara gojoknya kan dibolak-balik gini, ya. Oke, ya, itu standar lab. Jadi saudara sebagai sebagai orang industri juga akan berkaitan dengan ini, ya. Standar di lab itu sama, ya, dimanapun di dunia ini sama, ya. Lanjut halaman berikutnya. Ya, ini sebuah contoh soal, ya. Dilarutkan 5 gram NiCl2 di dalam air yang cukup untuk membuat 250 ml larutan. Hitunglah molaritasnya, ya. Jadi untuk menghitung molaritasnya, ya, itu kita pertama menghitung 5 gram itu kalau kita konversi menjadi mol itu berapa, ya? Adalah 0,0385 mol, ya. Kemudian satuan tadi sudah dalam 250 mili, sehingga dibagi 0,25 liter. Ketemu molaritasnya mol per liter 0,154 molar. Oke, ya, gampang. Berikutnya. Kemudian kalau soal nomor 2, berapa massa asam oksalat H2C2O4, ya, untuk membuat larutan 0,05 molar kalau volumenya 250 mili, ya. Oke, ya, masih gampang. Lanjut. Ya, itu contoh soal yang lain, ya. Halaman berikutnya. Ya. Nah, ya, tentang satuan konsentrasi, ya. Nah, suatu larutan ideal adalah suatu larutan di mana sifatnya itu hanya tergantung pada konsentrasi solut, ya. Tergantung pada konsentrasi solut, ya. Nah, perlunya satuan konsentrasi itu menyampaikan kepada kita jumlah partikel solut per partikel pelarut, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ternyata satuan molaritas itu tidak berkaitan dengan larutan ideal ini, ya. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian ada 2 satuan konsentrasi yang lain, ya. Yang berikutnya adalah molalitas, ya. Dan yang ketiga adalah persen massa. Molalitas itu apa? Ya, molalitas itu adalah mol solut per kilogram pelarut, ya. Itu molalitas. Kalau tadi larutan molaritas, tapi kalau molalitas itu berkaitan dengan satuan dari pelarut. Kemudian tadi yang ketiga persentase massa itu gram solut per gram larutan. Lanjut. Ya.
Kemudian perhitungan konsentrasi ya dilarutkan 2,1 gram etilen glikol dalam 250 gram H2O. Hitunglah molalitasnya dan persen massa ya. Halaman berikutnya itu struktur etilen glikol. Ya. Jadi molalitasnya ya itu molnya jumlahnya 1, kemudian volumenya itu 250 sehingga molalitasnya adalah 4. Kemudian berat dari perhitungan persentase berat ya itu 19,9%. Ya, bisa dicari ya. Oke. Lanjut. Oke, dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Lanjut. Ya. Oke ya, saya skip ya. Lanjut. Ini contoh soal yang lain juga silakan dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, kemudian tentang larutan ya, kita berbicara tentang sifat koligatif ya. Sifat koligatif itu seperti apa ya? Jadi kalau kemudian kita menambahkan suatu solut menjadi dengan sebuah pelarut ya, maka sifat dari pelarut itu kemudian akan berubah ya. Jadi kalau kita merebus air kemudian kita tambahkan misalnya garam atau kita masukkan ya katakanlah sayur atau ayam gitu ya. Tapi kalau sayur nggak larut ya. Oke ya, sembarang yang larut ya bagusnya ya garam lah contohnya. Ya, maka kemudian ya sifat dari pelarut itu bisa berubah. Ya. Nah, ada beberapa hal yang berubah ya. Yang pertama adalah tekanan uap ya. Nah, yang pertama kalau tekanan uap dia kemudian akan menjadi berkurang. Kalau kita lihat ya zat air yang kita tambahi dengan garam ya, kemudian kita cek titik leburnya ya, maka titik leburnya itu akan semakin turun. Demikian juga kalau kita perhatikan pada titik didihnya ya. Nanti titik didihnya akan semakin tinggi ya. Kemudian osmosisnya ya. Tekanan osmosisnya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu tergantung dari jumlah partikel zat terlarutnya ya dibandingkan dengan partikel pelarutnya dan tidak bergantung pada macam dari partikel solutnya. Ya, oke. Nah, di halaman berikutnya, halaman 26. Ya. Jadi kalau kita punya air murni ya, maka dia akan membeku pada suhu sekian ya. Tetapi kemudian kalau kita tambahkan etilen glikol ya menjadi larutan ya, maka kemudian titik bekunya itu akan menjadi semakin turun. Ya. Oke, halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya. Nah, ini misalnya pada air pada air radiator ya.
di negara-negara yang mengenal 4 musim ya, bukan tropis ya, tetapi negara subtropis dan sebagainya ya, itu kalau musim dingin kan air radiator bisa membeku ya. Nah, supaya dia tidak membeku ya, maka kemudian air radiator itu ditambahi propilen glikol. Supaya apa? Supaya titik bekunya itu menjadi semakin rendah. Sehingga air radiator di negara-negara itu tetap berupa air ketika suhu di luar itu membeku ya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau punya mobil di Eropa itu pas musim dingin ya, kemudian kalau pakai air radiator biasa, air radiatornya akan membeku di radiator. Jadi mobilnya tidak bisa dipakai karena sistem pendinginannya tidak bekerja. Ya. Jadi itu salah satu itu truknya itu truk yang nyapu truk yang nyapu salju di jalan ya, es di jalannya. Jadi poinnya adalah bahwa penambahan etilen glikol itu menurunkan titik beku dari air radiator ya. Halaman berikutnya. Ya. Jadi ada beberapa aplikasi umum dari penurunan titik beku. Ya. Kemudian which would you use ya? Apa yang saudara akan gunakan untuk street blooming, untuk menurunkan titik beku dari es dan mengapa ya? Apakah temperatur ya? Jadi kalau jalan di aspal itu kalau jalan aspal maupun beton itu di musim dingin itu ada atau tertutup oleh lapisan es ya, maka kemudian jalan itu kan tidak akan mobil yang berjalan itu tidak akan menapak dengan kuat ya, mobilnya akan tergelincir ya. Nah, supaya kemudian aspalnya esnya itu bisa mencair, maka kita bisa menambahkan apa ya, supaya kemudian esnya itu mencair dari permukaan aspal ya. Apakah saudara mau milih pasir? Apakah saudara mau milih garam? Atau mau milih leburan es? Pertanyaannya kan itu ya. Jawabannya apa? Ya, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya garam ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi titik beku ya, sekarang titik didih ya. Jadi untuk menaikkan titik didih ya, ini itu yang satu itu juga masih berkaitan dengan air radiator ya. Jadi kalau air itu menguap pada suhu 100 derajat ya, mendidih pada suhu 100 derajat ya, katakanlah seperti itu. Nah, supaya kemudian dia tidak habis menguap ya, maka ditambahkan solut ya, ditambahkan zat lain sehingga titik didihnya itu menjadi lebih tinggi ya. Dia mendidih katakanlah pada suhu 120 derajat. Itu nanti fungsi pendinginan dari radiator itu masih bisa jalan. Kalau air radiator itu cuma saudara isi air, tidak saudara tambah aditif ya, maka air radiator itu nanti akan menguap habis secara alami
pada suhu 100 derajat. Jadi saudara harus menambahkan air terus, ya. Oleh karena itu kemudian ada aditif ditambahkan pada air pendingin radiator supaya titik didihnya itu juga lebih tinggi, ya. Akhirnya saudara tidak harus menambahi air kalau pagi hari karena dia tidak habis menguap pada suhu 100 derajat itu. Titik didihnya lebih tinggi. Ya, lanjut. Nah besarnya ya kenaikan atau penurunan kenaikan titik didih atau penurunan titik beku ya itu ditentukan dari rumus ini ya. Delta T sama dengan K kali M kali I ya. I itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff ya, yaitu berkaitan dengan jumlah partikel yang dihasilkan per molekul per satuan formula ya. Kalau senyawa kovalen I-nya itu 1. Untuk senyawa ionik I-nya ya itu adalah jumlah dari positif maupun negatifnya. Nah, itu daftarnya itu ya. Glikol itu kovalen ya, I-nya itu 1. NaCl itu ionik, I-nya itu 2. CaCl2 I-nya itu 3 ya. Karena positif dan negatifnya itu Ca-nya 2 kemudian Cl-nya 1. Itu baru 1 Cl min 1. Jadi jumlahnya ada 3. Lanjut. Ya. Tadi I ya, kemudian M itu apa? M itu molaritasnya. Bukan molaritasnya tapi molaritasnya ya. Kemudian K itu adalah konstanta ya dari titik beku atau titik didih molalnya. Ya. Jadi nilai K itu ada di dalam daftar berikut itu ya. Jadi delta T sama dengan K kali M kali I. K, M, dan I adalah sesuai dengan paparan tadi. Ya. Kemudian halaman berikutnya. Ya. Kalau tadi titik beku, kemudian ini titik didih. Ya. Jadi rumusnya mirip. Ini rumusnya sama ya. Delta T sama dengan K kali M kali I ya. Cuma K-nya itu apakah KB boiling atau yang lain. KB di sini adalah boiling sehingga T-nya adalah boiling point BP ya. Itu tinggal dimasuk-masukkan ya. Ketemu I-nya, ketemu molalnya, ketemu konstantanya ya. Kemudian suhunya kenaikannya adalah 100 plus delta T-nya. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian untuk titik bekunya ya, kalau tadi KB sekarang KF. Kalau tadi T-nya BP ini BP. Oh, bentar ya, coba. Ada panggilan dari Ibu saya bentar. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi analog dengan yang tadi, kalau tadi boiling point-nya itu 100 plus, kalau ini freezing point itu 0 min, ya, suhunya lebih rendah. Kemudian 34 dalam PPT berikutnya, ya. Ya.
Ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian untuk penyiapan larutan itu langkah pertama adalah dilakukan penimbangan solutnya ya. Kemudian larutkan solutnya tadi, kemudian diencerkan ya sampai pada batas. Itu adalah prinsip dasar dari penyiapan larutan. Lanjut. Kemudian ya reaksi titrasi asam basa ya. Kalau kita punya asam ya, kemudian asam asetat ya itu ya. Kemudian ada basa ya, NaOH itu masing-masing dalam bentuk larutan ya, maka akan menghasilkan Na2C2O4 ya dengan H2O. Reaksi titrasi itu menghasilkan air. Ya, kemudian H2C2O4 itu asam oksalat, strukturnya adalah seperti gambar di dalam kotak itu. Halaman berikutnya. Ya. Ini settingan untuk titrasi asam basa ya. Jadi kalau secara tradisional, secara alat gelas ya, saudara menggunakan alat seperti ini ya. Kemudian kalau kondisi sudah tercapai titik ekuivalen ya, itu warnanya mestinya tidak setua ini, bisa lebih mudah ya. Lanjut, kayaknya sudah selesai nih. Ya, ini titrasi ya. Ya, yang pertama tambahkan larutan ke dalam buret, kemudian reagennya, basanya bereaksi dengan senyawa asam di dalam larutan, di dalam wadah indikator. Oke, ya. Terus sudah selesai ya. Ya. Tadi Muhammad Aufa ya. Bekti ya. Bekti, terima kasih Bekti. Baik, Saya kira Pak. untuk kuliah kita hari ini tentang larutan ya sudah saya sampaikan sampai sejauh ini ya. Dan minggu depan akan kita lanjutkan materi berikutnya ya tentang asam dan basa, lebih detail tentang asam dan basa. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya, saya kira mudah dipahami, hitungannya juga mudah ya. Jangan lupa presensinya jangan lupa. Ya, presensi jangan lupa. Nah, presensinya ya, saya cek ya. Hadir 35. Ya, sudah presensi semua ya, oke ya. Ya, saya kira kuliah kita tentang larutan ini
saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih Bekti untuk presentasinya, bantuannya ya, sehingga kita bisa kuliah dengan lancar hari ini. Gitu ya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Assalamualaikum.